Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auza Rifki Abista dari kelas manajemen B pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester. Yang pertama adalah soal bagian 1. Pada bagian ini saya mengambil soal nomor 1 dan nomor 3. Pada nomor 1, soal nomor 1, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, jawabannya, kalau metode periodik, pembaruan persediaan secara periodik biasanya pada akhir periode akuntansi seperti akhir bulan atau akhir tahun. Nah, sedangkan perpetual, pembaruan persediaan dilakukan secara terus-menerus setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Selanjutnya, yang nomor 3. Soal nomor 3, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Nah, jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi itu berbeda. Jurnal penyesuaian adalah salah satu tahap pembukuan pada akuntansi dan merupakan dokumen yang membantu proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan perlu dilaporkan setiap akhir periode keuangan seperti tiap akhir tahun, tiap kuartal, atau setiap tahun. Nah, sedangkan jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan jurnal yang salah yang sudah terlanjur diposting. Nah, selanjutnya adalah buat soal bagian kedua. Buatlah jurnal umum semua transaksi di bawah ini dan isi pada tabel yang disediakan. Nah, yang pertama, pada tanggal 1 Desember, TB Santara membeli 12 sak semen kepada TB Ardi, termin kredit 10/10 N/30 FOB Destination Point sebesar Rp12. Dicatat menggunakan metode periodik. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan pembelian pada kolom debit sebesar Rp12 dan utang dagang sebesar Rp12 pada kolom kredit. Yang kasus nomor 2, pada tanggal 3 Desember 2019, TB Santara menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp50. HPP barang yang dijual senilai Rp15. Catat menggunakan metode perpetual. Pada kolom ini kita memasukkan piutang dagang sebesar Rp50 pada kolom debit dan penjualan sebesar Rp50 pada kolom kredit. Lalu HPP pada kolom debit sebesar Rp15 dan persediaan barang dagang sebesar Rp15 di kolom kredit. Selanjutnya, kasus nomor 3, 5 Desember 2019, meretur 2 sak semen kepada TB Ardi karena semen beku menggunakan metode perpetual. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan utang dagang sebesar Rp2 pada kolom debit dan persediaan barang dagang pada kolom kredit sebesar Rp2. Kasus selanjutnya, 6 Desember 2019 membayar ongkos kirim penjualan tanggal 3 Desember senilai Rp2. Catat menggunakan periodik. Nah, pada kolom ini kita memasukkan biaya angkut pengiriman sebesar Rp2 di kolom debit dan kas sebesar Rp2 pada kolom kredit. Selanjutnya, kasus nomor 5. Pada tanggal 9 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember. Catat metode perpetual. Pada kolom ini kita memasukkan utang dagang sebesar Rp10 di kolom debit, persediaan sebesar Rp1 di kolom kredit, dan kas sebesar Rp9 pada kolom kredit. Yang terakhir, 10 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 3 Desember. Catat menggunakan metode perpetual. Pada kolom ini kita akan memasukkan kas sebesar Rp49 di kolom debit, Rp49 di kolom kredit, lalu diskon penjualan Rp1 pada kolom debit, dan piutang dagang sebesar Rp50 di kolom kredit.
Nah, selanjutnya, buatlah buku besar untuk akun kas saja berdasarkan transaksi sebelumnya dan isi pada tabel yang telah disediakan. Nah, eh, akun kas hanya ada pada tanggal 6, 9, dan tanggal 10 Desember. Nah, jadi kita memasukkan akun kas pada 6 Desember, yang dimana kas di tanggal 6 Desember merupakan di kolom kredit sebesar Rp2. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember kas bertambah kas sebesar Rp9 pada kolom kredit. Jadi saldo pada kolom kredit 2 ditambah 9 menjadi Rp11. Lalu yang terakhir pada tanggal 10 kas berada di kolom debit sebesar Rp49. Nah, jadi tinggal disesuaikan 49 dikurang 11, yaitu sebesar 38, yang dimana lebih besar di kolom debit. Jadi saldonya sebesar Rp38 di kolom debit. Nah, selanjutnya adalah soal bagian ketiga, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian pada metode periodik dan perpetual. Pada metode perpetual, neraca saldo sebelum penyesuaian di kolom debit dengan total sebesar Rp2.190 dan di kolom kredit dengan total Rp2.190. Nah, untuk kasus jurnal penyesuaian pada metode perpetual, yang pertama adalah perhitungan fisik di gudang, persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan harga pokok penjualan sebesar Rp50 di kolom debit dan persediaan barang dagang sebesar Rp50 di kolom kredit. Selanjutnya, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban asuransi sebesar Rp10 di kolom debit dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp10 di kolom kredit. Selanjutnya, kasus nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar Rp25. Pada kolom ini, kita akan memasukkan beban perlengkapan sebesar Rp15 di kolom debit dan perlengkapan sebesar Rp15 di kolom kredit. Selanjutnya, kasus nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa sebesar Rp40, metode garis lurus. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban depresiasi peralatan kantor sebesar setelah disesuaikan. Jadi kita memasukkan beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 di kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp10 di kolom kredit. Nah, selanjutnya kasus nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa Rp0 menggunakan metode garis lurus. Nah, setelah disesuaikan, kita memasukkan beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 di kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 di kolom kredit. Selanjutnya, kasus nomor 6, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 staf orang penjualan dan 5 orang staf administrasi. Nah, pada kolom ini setelah kita sesuaikan, kita akan mendapatkan beban gaji administrasi sebesar Rp50 di kolom debit dan utang gaji sebesar Rp50 di kolom kredit. Nah, lalu beban gaji sebesar Rp50 di kolom debit dan utang gaji sebesar Rp50 di kolom kredit. Selanjutnya, kasus nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020.
Total tagihan Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban listrik, air, dan telepon toko sebesar Rp4 di kolom debit dan beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar Rp4 di kolom debit. Nah, lalu beban yang masih harus dibayar sebesar Rp8 di kolom kredit. Selanjutnya kasus nomor 8. Utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban bunga sebesar Rp6 di kolom debit dan utang bunga sebesar Rp6 di kolom kredit. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo dalam metode periodik. Neraca saldo sebelum penyesuaian metode periodik saldo pada kolom debit totalnya adalah 2.220 dan total kredit pada neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar 2.220. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, yang pertama perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Tambahan informasi periodik, saldo awal persediaan adalah Rp100. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan HPP sebesar 650 di kolom debit, persediaan barang dagang yang akhir sebesar 180 di kolom debit, retur dan potongan pembelian sebesar 25 pada kolom debit, diskon pembelian sebesar Rp5 di kolom debit, persediaan barang dagang awal sebesar 100 pada kolom kredit, pembelian sebesar 745 pada kolom kredit. Selanjutnya beban kirim pembelian sebesar 15 pada kolom kredit. Selanjutnya kasus nomor 2, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban asuransi sebesar Rp10 pada kolom debit dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp10 di kolom kredit. Selanjutnya kasus nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 saldo akhir sebesar Rp25. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban perlengkapan sebesar Rp15 di kolom debit, perlengkapan sebesar Rp15 di kolom debit. Selanjutnya kasus nomor 4, peralatan toko dibeli tanggal 1 Januari 2019, estimasi pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban depresiasi peralatan toko sebesar Rp10 di kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp10 pada kolom debit kredit. Nah, selanjutnya kasus nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019, estimasi pakai 6 tahun, nilai sisa Rp0, metode garis lurus. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 di kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 pada kolom kredit. Selanjutnya kasus nomor 6, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Pada kolom ini kita akan memasukkan beban gaji administrasi sebesar 50 pada kolom debit, utang gaji sebesar 50 pada kolom kredit, lalu beban gaji penjualan sebesar 50 pada kolom debit, dan utang gaji sebesar 50 pada kolom kredit. Selanjutnya kasus nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal bulan 2020. Total tagihan Rp8
dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban air, listrik, dan telepon sebesar Rp4 pada kolom kredit debit, beban listrik, air, telepon, kantor Rp4 di kolom debit, dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp8 pada kolom kredit. Nah, terakhir, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Nah, pada kolom ini kita akan memasukkan beban bunga sebesar Rp6 pada kolom debit dan utang bunga sebesar Rp6 pada kolom kredit. Nah, selanjutnya adalah kertas kerja dalam metode perpetual. Kertas kerja dalam metode perpetual ada daftar saldo sebelum penyesuaian sebesar Rp2.190 pada kolom debit dan Rp2.190 pada kolom kredit. Untuk penyesuaian sebesar Rp209 pada kolom debit dan Rp209 pada kolom kredit. Nah, untuk daftar saldo setelah penyesuaian didapatkan sebesar Rp2.324 pada kolom debit dan Rp2.324 pada kolom kredit. Nah, untuk laporan laba rugi sebesar Rp1.139 pada kolom debit dan pada kolom kredit sebesar Rp1.960 dengan selisih sebesar Rp821. Untuk laporan posisi keuangan dengan hasil di kolom debit sebesar 1.185 pada kolom debit dan 364 pada kolom kredit dengan selisih sebesar Rp821. Nah, untuk kertas kerja pada metode periodik kita akan mendapatkan saldo sebelum penyesuaian dengan total sebesar 2.220 pada kolom debit dan 2.220 pada kolom kredit. Nah, untuk penyesuaian kita akan mendapatkan sebesar dengan total sebesar Rp1.019 pada kolom debit dan Rp1.019 pada kolom kredit. Untuk daftar saldo setelah penyesuaian kita akan mendapatkan hasil di debit sebesar Rp2.324 dan Rp2.324 pada kolom kredit. Untuk laporan laba rugi mendapatkan hasil di kolom debit sebesar Rp1.139 dan pada kolom kredit sebesar Rp1.960 dengan selisih sebesar Rp821. Untuk laporan posisi keuangan, kita akan mendapatkan hasil di kolom debit sebesar Rp1.185 dan di kolom kredit sebesar Rp364 dengan selisih sebesar Rp821. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan dengan total laba kotor sebesar Rp1.255. Selanjutnya ada beban usaha dengan total beban penjual. Yang pertama ada beban penjualan dengan total sebesar Rp309. Yang kedua ada beban administrasi dengan total sebesar Rp125. Dengan total beban usaha ya Rp309 ditambah Rp125 sama dengan Rp434. Dan laba bersih dengan mengurangi laba kotor dikurang total beban usaha yaitu Rp1.255 dikurang Rp434 dengan hasil laba bersih sebesar Rp821. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas dengan total ekuitas saldo akhir sebesar Rp926. Selanjutnya laporan posisi keuangan
periode akhir Desember 2019. Yang pertama adalah ada aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dengan total sebesar Rp945 dan total aset tetap sebesar Rp145. Dengan total aset Rp945 ditambah Rp145 sama dengan Rp1.090. Yang kedua ada liabilitas. Ada liabilitas lancar dengan total sebesar Rp134 dan liabilitas jangka panjang dengan total 30. Lalu total liabilitas yaitu Rp134 ditambah Rp30 sama dengan Rp164. Dan yang terakhir ekuitas. Dengan modal saham sebesar Rp25, saldo laba periode lalu sebesar Rp120, saldo laba periode berjalan sebesar Rp821, dengan total dan dividen sebesar dikurang Rp40, dengan total ekuitas sebesar 926. Lalu dengan selanjutnya total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp1.090. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.